moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari kelas 2G Prodi PAI FITK Unsik Wonosobo dengan NIM 2023010199. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi syarat tugas UAS yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Ahmad Haris MAG, yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang TPQ yang berada di Basmol, Jakarta Barat. TPQ tersebut bernama Banatul Jannah yang dipimpin oleh Ibu Maisaroh. Banatul Jannah ini dibuat atau dibentuk pada tahun 1993 Masehi. Dan sebelumnya saya membahas TPQ Banatul Jannah, saya akan menjelaskan apa sih TPQ itu, apa sih tujuan yang ada di dalam lembaga tersebut. Mari kita ulas. Nah, di sini saya akan membahas tentang TPQ, atau lebih tepatnya saya akan menjelaskan TPQ itu apa. TPQ merupakan suatu lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan agar anak-anak mereka dapat membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran, atau biasa disebut dengan BTQ, baca tulis Al-Quran. Nah, TPQ ini juga mempunyai tujuannya itu memberikan pengajaran dalam hal ilmu agama Islam, juga perihal dalam membaca bacaan Al-Quran, juga dapat menulis Al-Quran maupun ilmu-ilmu kitab yang lainnya. Juga ada praktek sholat, ada menghafal surah-surah pendek, surah-surah penting, doa harian, dan tujuan orang tua memasukkan anak-anaknya ke dalam TPQ atau TPA ini agar anak-anaknya dapat pandai, pintar, cerdas, tidak hanya dalam sekolah umum atau materi-materi umum lainnya, tetapi seorang anak mereka tersebut itu dapat memahami ilmu agama, juga ilmu akhlak, ilmu tasawuf, bahkan yang lainnya, juga dapat paham akan kitab-kitab yang ada di dalamnya. Sedangkan kebanyakan anak zaman sekarang juga itu pintar dalam hal umum, dalam materi-materi pelajaran umum, tetapi minus dalam hal membaca Al-Quran, apalagi menulis bacaan Al-Quran. Karena mungkin dulunya orang tuanya tidak memasukkan anak tersebut ke dalam TPA atau TPQ sejak usia dini. Maka itu sangat berpengaruh pada anaknya ketika sudah dewasa. Nah, berdirinya TPQ Banatul Jannah ini itu berasal dari inisiatif seorang ibu yang bernama Ibu Maisaroh tersebut. Ibu Maisaroh ini awalnya seperti sedih melihat anak-anak pada zaman itu belum bisa membaca bacaan Al-Quran dan tidak bisa membaca dan tidak dapat menulis bacaan Al-Quran. Maka dari itu, seorang Ibu Maisaroh tersebut membangun atau mendirikan sebuah TPQ yang bernama Banatul Jannah. Hingga saat ini banyak warga setempat memasuki anak-anaknya ke dalam TPQ tersebut. Pada tahun 1993 ini, Ibu Maisaroh tersebut mempunyai inisiatif untuk membangun sebuah TPQ yang bertujuan agar anak-anak dapat mengenal dan membaca huruf hijaiyah dan ayat-ayat Al-Quran ataupun bacaan Al-Quran, juga hadis dan kitab lainnya, dan bertujuan agar anak-anak
dapat memahami ajaran-ajaran Islam. Dan Ibu Maisaro ini juga menginginkan anak-anak tersebut atau anak-anak lingkungan di setempat itu mendapatkan pendidikan yang semestinya atau selayaknya, karena sangatlah miris jika anak-anak tidak dapat mengetahui ilmu-ilmu agamanya dan tidak dapat membaca Al-Quran. Kegiatan TPQ ini dimulai dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 atau biasa disebut dengan jam 3 sore sampai jam 5 sore. Dari mulainya kegiatan tersebut, anak-anak membaca surah-surah penting, surah-surah pendek, doa-doa harian, membaca Al-Fatihah, dan akhirnya memulai kegiatan TPQ tersebut, seperti hari-harinya itu membaca Iqra, ada yang baca juz amma, ada yang baca Al-Quran, dan di setiap hari Jumat mereka membawa kitab rawi. Di setiap hari Jumat anak-anak membaca rawi, juga mempraktekkan sholat. Setelah praktek sholat selesai, itu ada kegiatan membaca doa harian. Anak-anak yang ada di TPQ Banatul Jannah ini sangatlah sopan-sopan, juga sangat patuh kepada gurunya. Walaupun mereka nakal, tetapi jika diberitahu oleh gurunya ataupun temannya, mereka sangat menghargai nasihat tersebut, atau bisa dibilang tidak keras kepala. Sudah terlihat dari TPQ ini, anak-anak sangatlah menggunakan akhlaknya, seperti ketika dinasihati mereka menerima dengan lapang dada, karena akhlak karimah itu sangat-sangat penting untuk kehidupan masyarakat. Jika tidak mempunyai akhlak, percuma kita mempunyai ilmu tinggi tetapi tidak berakhlak, karena orang yang berakhlak itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berilmu. Anak-anak di TPQ ini juga, jika membuat kesalahan, mereka bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Seperti mereka menumpahkan air di dalam TPQ, mereka bertanggung jawab untuk membersihkan atau untuk dibersihkan lantai tersebut yang basah, dielap oleh mereka agar tidak berceceran air dan membuat orang lain terpeleset dan jatuh, akhirnya terluka. Pendidikan karakter ini memang harusnya dibentuk sejak usia dini agar anak-anak dapat memanfaatkannya atau membiasakan diri ketika sudah dewasa, karena sudah dibiasakan sejak kecil berakhlakul karimah dan mempunyai pendidikan karakter yang sangat tinggi. Pendidikan karakter ini terdapat dari akhlakul karimah, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap teman, saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai, mempererat tali persaudaraan, tanggung jawab, kasih sayang, sama aja kayak yang menyayangi ya kalau kasih sayang. Terus apa lagi ya? Banyak sih, cuman ya nggak mungkin saya sebut satu-satu karena itu banyak sekali tentang pendidikan karakter, dan salah satunya contoh itu yang saya sebutkan. Nah, sebagai pelajar kita harus bekerja keras dalam menuntut ilmu ya guys, bekerja keras, terus sungguh-sungguh mempunyai dan mengetahui potensi kita dalam mencari ilmu, itu penting. Oh iya, hampir lupa. Saya lupa memberitahukan itu biaya TPQ yang ada di Banatul Jannah itu 25.000 per bulan. Bukan per minggu ya guys, itu per bulan. Murah kan? Ya sangat murah buat zaman sekarang. Makanya ayo masuk ke TPQ. Saya kira cukup. Maka saya tutup. Bila ada kata dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih sudah menonton dan sampai jumpa.